meliuk sebanyak 7 kali ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari penampakannya ini juga sering disebut, ahli juga disebut mengatakan sebagai serpentin reseptor. Artinya serpentin itu kalau bahasa Yunani atau itu merupakan ular ya. Jadi suatu menyerupai ular yang dia melilit suatu batang dan ini sebanyak 7 kali dan atau disebut sebagai reseptor heptahelical. Yaitu dari terminologi nama dan penampakan GPCR ketika berada di membran sel. Nah, ini kita lihat lebih detail. Tadi saya katakan tadi dia adalah cell transmembran. Jadi ini urutannya seperti ini. Jadi ada 7 transmembran. Kemudian ujung N-nya ada di ekstraseluler dan ujung C-nya ada di intraseluler. Nah, sesuai namanya, ini ada protein G tergandeng reseptor. Jadi ini adalah reseptor dan kemudian itu tergandeng dengan protein G. Nah, protein G di sini ini terdiri dari 3 subunit, teman-teman ya. Jadi ada suatu subunit namanya alfa, beta, dan gamma. Nah, mengapa dinamakan protein G? Nah, protein G ini dinamakan G karena ini. Jadi G alfa ini dia terikat dengan suatu nukleotida guanin. Nah, itu adalah GTP atau GDP. Nah, jadi dia ketika aktif atau inaktif, jadi lewat pertukaran GTP dan GDP ini. Jadi dari segi nama, sudah jelas bahwa ini adalah suatu reseptor, ini yang mempunyai ligan. Nah, dia tergandeng dengan protein G, yang di mana protein G ini terdiri dari 3 unit, dan protein G alfa ini dia terikat dengan guanin, GTP atau GDP. Ya, berikutnya tentang klasifikasi. Jadi ini GPCR ini suatu superfamily. Jadi dia dibagi menjadi beberapa kelas, ada rhodopsin, sekretin, glutamat, adhesion, dan freezer. Nah, ini sebagian nanti setelah ini pun ini ada bagian yang lebih detail lagi ya. Jadi anggota paling banyak dia adalah rhodopsin di sini. Dia mempunyai beberapa reseptor sangat terkenal dan sering kita bahas di kuliah ya. Misalnya adalah reseptor yang terkait dengan kanal terkait dengan ligan ya. Misalnya adalah 5-hidroksitriptamin yang adalah suatu reseptor serotonin, kemudian asetilkolin muskarinik, adenosin ini menjadi target obat misalnya clopidogrel, kemudian adenoseptor ini adalah obat untuk adrenalin, dan banyak sekali obat-obat beta blocker di sini. Kemudian ada reseptor dopamin dan sebagainya. Kemudian saya highlight di sini nanti topik penelitian saya akan lebih banyak ke adhesion GPCR, dan mengapa saya meneliti ini saya akan ceritakan lagi nanti di belakang alasannya kenapa. Oke, ini saya coba menceritakan GPCR dalam angka ya. Jadi dalam tubuh kita, di human genome kita, GPCR ini merupakan banyak sekali. Jadi ada lebih dari 800 penyandigen dari GPCR. Dan kalau kita hitung lagi ya, kalau kita lihat lagi, per 2017, obat-obat di dunia ini 475-nya itu bertarget pada GPCR. Jadi ini adalah target aksi obat paling banyak di dunia ini ya. Jadi dari misalnya ada 1000 obat ada di dunia, 30%-nya itu adalah atau 34%-nya itu adalah bertarget pada GPCR. Jadi ini mengapa kita perlu tahu ya, kenalan dulu dengan GPCR. Mengapa demikian? Karena hampir setiap obat yang kita berikan ke pasien atau yang kita minum sendiri itu kalau kita lihat lebih detail lagi ternyata dia bertarget pada GPCR. Dan dari 800 ini ternyata tidak semua menjadi target obat. Jadi masih banyak yang belum ketahuan fungsinya. Dan baru 108 GPCR saja yang sudah diteliti sebagai target obat dari sekitar 500 obat ini. Jadi yang lainnya itu masih belantara dan masih belum diungkap seperti itu ya. Oke, ini adalah perbandingan target aksi obat yang lain. Jadi target aksi obat itu bisa dibagi menjadi beberapa. Jadi pertama tadi ada GPCR, dia menempati 33%, kemudian disusul oleh kanal ion. Jadi kanal ion pun dia presentasinya lumayan besar untuk menjadi target aksi obat. Kemudian ada kinase, ini sebanyak 3%. Nah, kemudian ada reseptor inti. Jadi dexamethasone glucocorticoid itu bertarget pada daerah sini. Dan lainnya misalnya berupa enzim atau berupa DNA, semuanya terkumpul di sini. Jadi ini adalah peta dari mana di mana target aksi obat itu bekerja, dan kita hari ini membahas ini sebanyak 34%
obat-obat yang ada di dunia berdasarkan pada GPCR. Nah, mengapa GPCR itu sangat menarik menjadi target obat? Nah, ini karena GPCR ini terdistribusi secara luas dalam tubuh. Jadi kalau katakan di kuliah itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada reseptor GPCR ya. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu, itu melihat cahaya, itu ada cahaya ini sebagai aktivator untuk aktivasi reseptor kita berupa opsin seperti itu ya. Terus kita membaui sesuatu, itu pun ada reseptor GPCR di sana yang dia akan aktif ketika kita ada suatu odoran. Kemudian kita ada di indera pengecap kita pun tuh ada reseptor GPCR yang bisa merasa dari beberapa rasa seperti itu ya. Ini baru alat indera. Kemudian di otak, nah ini banyak sekali ya. Di otak ini adalah ibaratnya dari sekian 4.500 obat tadi, obat-obat GPCR itu yang banyak diterapkan saat ini adalah bekerja pada sini. Misalnya ada obat serotonin, ini ada obat depresi, kemudian obat skizofrenia, dopamin, kemudian yang lain itu banyak berkumpul di CNS di sini. Kemudian semakin ke bawah ini juga ada yang mengatur hormon, kemudian ada di jantung ini ada asetilkolin dan epinefrin, kemudian di lambung kita ingat tahu ya ada ranitidin, kemudian ada simetidin sebagainya, itu adalah pengeblok dari antagonis reseptor, yaitu mengeblok dari histamin, pun dia adalah reseptornya GPCR. Kemudian ada di pankreas kita ada vasopresin, kemudian di sistem genitourinary juga ada berbagai hormon penting ini. Kemudian jangan lupa di liver itu ada CCK, glucagon, sekretin, pun ini adalah reseptor GPCR di sana yang mengatur metabolisme glukosa. Kemudian di usus kita juga ada asetilkolin, dan di kulit kita pun ada hormon ini. Jadi inilah mengapa GPCR itu menjadi target yang sangat menarik karena distribusinya sangat luas. Jadi lebih dari 800 atau bahkan 1000 itu penyandinya itu adalah GPCR. Nah, kita sekarang masuk lebih dikit ya. Saya tidak membahas terlalu dalam, tapi setidaknya teman-teman tahu bagaimana transduksi sinyal dari GPCR. Jadi tadi saya sudah katakan ya, jadi ada suatu G protein, tadi dia terikat dengan GDP. Jadi ketika jadi ada keseimbangan antara keadaan inaktif dan keadaan aktif. Nah, keadaan inaktif dia terikat dengan GDP, dan ketika aktif dia terikat dengan GTP. Nah, GDP ke GTP ini melalui proses switching yang disebut yang diperantarai oleh namanya GEF atau guanine exchange factor. Jadi di sini ketika ada ligan yang nempel pada reseptor, GDP itu akan ditukar dengan GTP oleh si GEF ini. Nah, ketika G protein dan GTP ini aktif atau mereka berikatan, nah berikutnya ini ibaratnya kalau misalnya positif negatif ketemu, nah ini hasilnya adalah sinyalnya bentuk. Nah, jadi signaling downstream bawahnya sel ini semua pada aktif dan akhirnya memberikan respon seluler. Nah, ini respon ini pun harus diakhiri ya teman-teman. Jadi untuk bisa ketika udah aksi obat udah obat udah berefek, kemudian ada proses namanya inaktivasi melalui GAP. Jadi GTPase activating factor, dia akan melepas fosfat di sini menjadi fosfat lagi. Nah, jadi terjadi siklus seperti ini. Jadi itu gambaran umum dari aktivasi GPCR. Nah, ini summary-nya. Ini tadi ada reseptor yang berupa transmigran tadi, kemudian G protein ada 3 subunit alfa beta gamma, kemudian efektornya. Nah, ini efektornya yang saya bahas hari ini hanya ada saya ceritakan 2 saja, yaitu adenilsiklase dan fosfolipase A2. Ya, jadi ini adalah bagaimana obat-obat itu bekerja. Jadi obat bekerja itu bisa berperan sebagai 2 macam secara sederhana ya. Jadi ada bersifat sebagai agonis dan antagonis. Kita ingat ada banyak sekali antagonis yang kita pakai di dalam apotek kita ya. Misalnya ada beta blocker, berarti dia adalah menghambat ikatan antara epinefrin dan reseptor di sini sehingga ini tidak aktif. Kemudian ada obat namanya lagi misalnya valsartan, dia mengoblok angiotensin reseptor, jadi dia obat ini tidak aktif. Dan banyak lagi obat-obat blocker atau antagonis yang lain yang menghambat aktivasi dari GPCR. Kemudian di sisi lain banyak juga obat-obat berupa agonis yang digunakan untuk terapi. Kita ingat bahwa misalnya ketika ada orang namanya shock anafilaksis, dia diberikan epinefrin. Nah, epinefrin diberikan di dalam pasien, epinefrin yang berkaitan dengan GPCR misalnya beta adrenergic, dia akan aktif sehingga
mengaktifkan downstream bawahnya ada berbagai macam ini, semua terikat dengan GTP kalau ada berikatan dengan si agonis dan membuat tekanan darah meningkat. Nah, sehingga tekanan darah meningkat dan pasien shocknya bisa pulih seperti semula. Jadi prinsipnya ada dua, antagonis dan agonis. Dan itu akan mengubah konformasi dari reseptor dan mengubah juga downstream signaling ke bawahnya. Nah, jadi G alpha tadi itu ada 3 secara umumnya, ada S stimulatory, I inhibitory, dan Q. Dan setiap SIQ itu dia memiliki efektor berbeda. Jadi untuk yang S dan I dia efeknya ada cyclase, tapi efeknya berlawanan ketika di sini dia ada CAMP, yang di bawahnya dia menghambat CAMP. Nah, untuk yang Q dia efektor berbeda, bukan cyclase tapi merupakan fosfolipase C. Oke, dari sini aja ya. Ya, ini kan tadi sudah dijelaskan ada 3 di G alpha S, G alpha I, sama G alpha Q. Nah, kita bahas dulu yang G alpha S di sini. Nah, ini contoh G alpha S itu reseptornya adalah yang beta 2, adrenoreseptor. Ini adrenoreseptor. Oke, nah ini reseptornya. Ini ya, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian, nah ini reseptor tergantung protein G. Nah, protein G-nya ada 3 ini subunitnya. Alfa, beta, gamma. Nah, ini untuk yang beta 2 itu adalah yang G alpha S. Oke ya. Nah, ini dalam kondisi inaktif dia terikat dengan GDP. Nah, ini kan belum ada liganya, dia terikat GDP. Paham ya? Nah, coba berikutnya. Nah, ketika agonis nempel, nah ini misalnya agonisnya adalah epinefrin. Epinefrin kan ligan dari adrenoreseptor. Nah, apa yang terjadi setelah agonis nempel? Lihat ini, nah, tempel. Nah, lihat. Kemudian ini ya, lihat GDP diganti dengan GTP gitu. Ini yang pertama terjadi. Ingat ya, kalau aktif dia namanya GTP. Nah, gizi alfa yang dekat GTP tadi, nah akhirnya si beta gamma lepas. Nah ini ya. Beta gamma lepas, tinggal G alpha S-nya aja. Nah, G alpha S kemudian mengaktifkan adenyl siklase AC. Nah, adenyl siklase nanti dia akan mengubah ATP menjadi CAMP. Nah, sehingga CAMP-nya meningkat. Nah, CAMP lah berikutnya yang mengaktifkan PKA. Nah, PKA nanti menghasilkan respons sel. Gitu. Gimana? Jelas belum kata untuk yang G alpha S terutama ini. Gimana, Putri? Iya, sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Iya, kalau ini yang G alpha S ya, untuk kemudian tuh yang G alpha I, dia serupa, cuma kalau dia ketempelan sama ligan, justru CAMP-nya turun gitu. Jadi CAMP-nya turun, karena dia inhibitory gitu. Itu bedanya, G alpha S dan G alpha I. Nah, berikutnya, sih itu ya, si G alpha Q. Nah ini. Nah tadi ini saya jelaskan ulang ya untuk G alpha Q. Nah untuk G alpha Q dia beda karena apa? Karena dia yang diaktifkan tuh bukan adenylyl siklase tapi fosfolipase C (PLC). Nah kita lihat ceritanya. Ini reseptornya GPCR, nah, ketika tempelan ligan yang tadinya dia terikat GDP menjadi GTP. Kita lihat tuh G alpha sama GTP, kemudian beta gamanya lepas gitu ya, lepas dari G alpha-nya. Nah, G alpha GTP kemudian mengaktifkan PLC. Nah, PLC ini akan mengubah PIP2 menjadi IP3 dan diasil gliserol. Nih, ini namanya second messenger. Nah, DAG tetap di membran, sedangkan IP3 ini kan molekulnya kecil. Ya, dia bisa menempel ke reseptornya di retikulum endoplasma. Nih. Retikulum endoplasma. Nah, IP3 yang nempel di reseptornya di retikulum endoplasma itu akan membuat kalsium di penyimpanannya itu keluar. Jadi ingat bahwa retikulum endoplasma itu tempat tersimpannya kalsium. Nah, kalsiumnya pergi keluar. Nah, kalsiumnya ini barulah mengaktifkan PKC gitu ya. Jadi PKC nanti bisa memfosforilasi substrat yang lain gitu. Nah, itu prinsip bedanya. Jadi
Pertama ada aktivasi PLC oleh G-alpha terikat GTP menjadi PIP2 menjadi IP3 di asilgliserol. Nah, dua ini sebagai second messenger. Nah, IP3 yang nanti berikatan sama kanalnya yang akan membuka kalsium dari tempat penyimpanannya di rektum endoplasma, sehingga kalsium berikutnya berikatan sama mengaktifkan PKC. Ingat saja, tadi kan saya bilang ya, untuk yang G-alpha S itu namanya PKA. Kemudian untuk yang G-alpha Q dia PKC. Ingat saja kalau C berarti dia adalah kalsium nih, lihat C. Oke ya. Sedangkan untuk yang satunya nih ingat PKA CAMP itu ya. Nah itu. Jadi ingat dari second messenger ke protein PKA atau PKC-nya dari namanya. Jadi itu di buku tulis juga sudah disampaikan. Yaitu perbedaan G-alpha S, G-alpha I, dan G-alpha Q. Gimana? Silakan ada pertanyaan lagi. Izin masuk, Pak. Mm-hmm. Izin bertanya, tadi untuk aktivasi yang G-alpha Q, itu kan terbentuk yang diasilgliserol yang DAG ya, Pak. Nah, kalau digambarkan ya DAG-nya berikatan sama PKC. Nah, itu nanti fungsinya gimana ya? Oh ya, dia tetap bisa PKC yang aktif tadi juga bisa diaktifkan oleh DAG. Jadi double oleh si kalsium boleh, sama DAG juga bisa gitu. Jadi intinya dia adalah namanya second messenger, bisa mengaktifkan banyak protein, PKC pun bisa. Ya, baik Pak, terima kasih. Iya, oke. Terus oke ya, itu perbedaan antara G-alpha Q dan G-alpha S. Nah, sekarang kita lebih detail ke G-alpha S ya. Kita lihat. Tadi saya bilang ya, ini adalah adenylyl cyclase. Tadi yang saya bilang ini, AC ini, adenylyl cyclase. Dia mengubah ATP menjadi CAMP. Ingat ya, jadi dari ATP menjadi CAMP. Nah, CAMP kemudian dia akan mengaktifkan PKA. Tadi saya sudah bilang, tuh lihat. CAMP mengaktifkan PKA. Nah, ini cara kerjanya di sini. Jadi PKA itu dia memiliki subunit ya. Subunit itu ada dua, namanya subunit katalitik dan subunit regulator. Ini CC katalitik, RR regulator. Nah, CAMP ini akan nempel di regulatornya sebanyak 4 molekul. Oke ya, si R dia punya 4 mulut sini, R1 ada 2, R2 ada 2. Nah, CAMP berjumlah 4 ini nempel di R. Nah, penempelan CAMP pada PKA ini membuat R sama C-nya lepas. Nah, C-nya tadi kan gabung nih, C sama R gabung. Setelah ditempel CAMP menjadi aktif. Nah, jadi kalau bentuk inaktif, dia bentuknya gabung. Kalau dalam bentuk aktif, dia lepas antara C dan R-nya. Nah, berikutnya lah yang R tadi yang mempengaruhi ke banyak CAMP tadi, mengaktifkan PKA, dan akhirnya memiliki banyak respons seluler ke banyak jaringan. Kan saya bilang sini tuh. Itu ya, respons seluler. Nah, sekarang respons selulernya apa aja? Nah, respons selulernya bisa pengaruh ke jaringan lemak. Nah, ternyata yang bekerja di sini adalah epinefrin, ACTH, glukagon. Dia hormon yang menginduksi peningkatan CAMP. Jadi kalau CAMP-nya meningkat pada adipos oleh membran, oleh epinefrin, responnya adalah nih peningkatan hidrolisis digliserida. Jadi trigliseridanya dihidrolisis. Kemudian asam aminonya diturunkan uptake-nya gitu. Jadi itu yang terjadi ketika epinefrin nempel di jaringan adipos. Nah, ketika epinefrin nempel di jaringan liver, ternyata yang terjadi adalah peningkatan konversi glikogen menjadi glukosa atau penghambatan sintesis glikogen, peningkatan uptake asam amino, peningkatan gluconeogenesis atau sintesis glukosa dari asam amino. Kalian ingat nggak, glikogen menjadi glukosa itu prosesnya namanya apa sih? Gluconeogenesis ya, Pak? Bukan, glikogen menjadi glukosa. Kalau gluconeogenesis itu ini yang bawah, sintesis glukosa dari asam amino. Kalau glikogen menjadi glukosa, apa namanya?
Glikolisis, Pak. Glikolisis itu pemecahan glukosa. Bukan. Itu kan ini kan sama aja pemecahan glikogen. Berarti glikogenesis ya. Jadi glikogenesis pemecahan glikogen menjadi glukosa. Nah, kemudian penghambatan sintesis glikogen. Berarti kalau seperti ini kita lihat increase glikogen jadi glukosa. Kemudian penghambatan glikogen. Berarti akan lebih banyak apa di sini? Lebih banyak glikogen atau lebih banyak glukosa? Glukosa, Pak. Nah, oke. Berikutnya lagi nih, lihat. Increase gluconeogenesis, yaitu adalah sintesis glukosa dari asam amino. Berarti semuanya aksi itu mengumpul ke glukosa, kan? Tuh lihat. Kalau ada epinefrin, glukagon di liver. Nah, jadi ketika ada demikian, dia untuk memecah segala macam atau berbentuk apapun atau menghambat apapun yang terkait dengan glukosa. Jadi glukosanya ditinggikan gitu. Ya itu emang sifatnya epinefrin itu berpengaruh ke ini ke namanya kan ada respon itu ya, fight, bertempur atau melawan atau kabur gitu. Nah, glukosa kan diperlukan ketika ini ketika lagi fight gitu. Nah, makanya semua upaya itu mengarahkan ke glukosa pembentukan. Oke, itu ya liver dan epinefrin. Kemudian hormon-hormon ini sintesis estrogen. Kemudian epinefrin di kardiak, ingat ya kalau kalian bertemu bertemu musuh atau mau nembak pacar itu kan deg-degan ya. Nah itu karena ada epinefrinnya mempengaruhi jantung sehingga contraction rate-nya ini. Jadi contraction rate-nya meningkat. Itu artinya kalian deg-degan gitu. Itu karena ada kerja epinefrin atau adrenalin. Kemudian ada epinefrin di skeletal muscle, jelas ya, ototnya jadi butuh glukosa dipecah. Epinefrin ke usus, fluid secretion, menjadi mudah kencing, dan lain-lain. Nah, itu respon seluler yang dimediasi oleh CAMP, jadi banyak sekali. Nah, ini terkait CAMP dan terkait tadi ya glukosa tadi, kita ingat, misalnya ini adalah epinefrin. Epinefrin menempel pada reseptornya. Nah, kemudian kita ingat tadi reseptor yang G protein yang aktif dia akan terikat dengan GTP. Kemudian GTP akan mengaktifkan adenylyl cyclase. Adenylyl cyclase akan mengubah ATP menjadi CAMP. Jelas ya? Nah, kita lihat berikutnya, ini ada inaktif PKA. Coba, mana yang C, mana yang R? Yang biru apa, yang abu-abu apa? C atau R coba? Yang biru C, yang abu-abu R ya, Pak? Coba yang lain. Yang biru yang R, abu-abu yang C, Pak. Oke. Yang R itu yang biru ya. Karena R tadi yang yang nanti aktif regulator. Nah, kita lihat. Benar nggak ya? Proses dulu. R katalitik regulator. Oh, sorry. Berarti yang mengaktifkan itu yang si C nanti yang gerak, yang aktif. R itu yang nanti buat dia lepas. Berarti si C-nya tadi yang aktif ya. PK yang aktif belum C. Berarti ini yang C, sorry. Ya, jadi si CAMP akan nempel di R, ya enggak? Nah, benar ya. Nah, berikutnya akan lepas ini R. Nah, kemudian yang aktif yang C. Ini aktif C. Katalitiknya ya. Nah, berikutnya si C nanti aktif PKA tadi, kita ingat PKA yang aktif tadi dia akan masuk ke nukleus. Nah, itu. Ini ada faktor transkripsi namanya CREB. Kemudian difosforilasi oleh PKA. Ingat ya, protein kinase PKA kan kepanjangannya protein kinase A, ya kan? Nah, sehingga kinase artinya fosforilasi. Nah, dia akan memfosforilasi CREB, kemudian si CREB tadi akan nempel pada protein pada CBP sama mengfosforilasi juga. Nah, dia akan nempel di CREB binding element. Nah, kemudian gen yang ditargetnya akan menjadi aktif, transkripsi menjadi new protein. Nah, proteinnya tadi ini adalah enzim-enzim yang terkait untuk metabolisme glikogen menjadi glukosa. Gitu. Nyambung nggak
tadi kan gini. Kalian ingat di proses ini kan? Glikogen menjadi glukosa, berarti butuh enzim, ya kan? Untuk pemecahan glikogen menjadi glukosa, dia butuh enzim. Nah, enzimnya itu dihasilkan dari sini gitu. Translasi menjadi enzim untuk memecah glikogen menjadi glukosa. Coba, ini agak ribet ya. Ini menggabungkan biomol, biokim, dan farmol. Gitu. Kalau dulu kalian di biokim kan kalian taunya ya, kalau dibaca di biokimia, atau sekarang biokimia ya? Biokimia diajarinya kapan? Semester 3, Pak. Semester 3, oke. Semester 3 kalian belajar biokimia dan kalian sudah tahu bahwa glikogenesis, yaitu adalah pemecahan glikogen menjadi glukosa, itu melibatkan enzim, ya kan? Coba kalian search aja Google, enzim apa itu? Enzim apa aja yang terlibat atau salah satu aja boleh? Fosforilase, Pak. Fosforilase, ada lagi nggak yang contoh enzim lain? Enzimnya kan banyak itu. Pemecahan glikogen menjadi glukosa, itu enzim awalnya apa sih? Glukosidase bukan, Pak? Bukan. Kalian search di Google-nya apa? Bukan glikogenesis ya. Glikogenolysis. Glikogenolysis, bukan glikogenesis. Kalau glikogenesis kan pembentukan glikogen. Glukagon bukan ya, Pak? Apa? Glukagon. Glikogenolysis, oke, ketemu belum? Enzim glikogen fosforilase, glukosidase, sama fosfoglutamase. Iya, Pak. Oke, tadi pertama ya, apa tadi? Glikogen apa? Glikogen fosforilase. Oke ya. Glikogen fosforilase. Nah, berarti posisinya glikogen fosforilase itu di sini. Paham belum? Kita mulai dulu dari situ ya. Aksi dari epinefrin ke respons seluler itu adalah pembentukan glikogen, pemecahan glikogen menjadi glukosa. Nah, pemecahan glikogen menjadi glukosa dia butuh enzim. Nah, enzimnya tadi disebut adalah glikogen fosforilase. Nah, berarti ini adalah protein ini yang warna pink ini itu adalah glikogen fosforilase. Nah, kemudian glikogen fosforilase itu ternyata disandi oleh gennya di sini. Kan ingat ya, enzim kan suatu protein. Nah, sehingga protein punya gennya, nah gitu. Nah, ternyata untuk gen tadi ditranskripsi menjadi enzim tadi, ternyata dia butuh jalur ini gitu. Jadi kalau ketika ada pensinyalan ini, jadi itu ada aksi turut campur dari si epinefrin. Nah, epinefrin akan mengirim sinyal ke GPCR, kemudian proses segala macam ATCW, CAMB, kemudian ke bawah, akhirnya PrEP segala macam. Nah, akhirnya
Ini akan menjadi enzim glikogen fosforilase. Nah, ketemulah enzimnya, barulah dia kemudian mengubah glikogen menjadi glukosa tadi. Nah, ini gambar keseluruhannya. Jadi di bagian bawah ini biokimianya, di bagian bawah ini adalah biomolnya. Nah, keseluruhannya itu adalah si farmolnya. Jadi farmol itu melihat secara lebih luas lagi. Kalau helikopter itu dia di atas lagi gitu ya. Melihat satu keseluruhan ini menjadi satu proses. Kalau biokimianya di sini, biomolnya di sini, farmolnya semuanya dari mana dia aktif gitu. Gimana, jelas? Oke ya, nah ini adalah ringkasan peran CAMP. Saya bilang tadi CAMP bisa perannya banyak sekali ya. Kita lihat tadi, kita review lagi, ada agonis stimulatori atau S tadi ya, tuh lihat G alpha S. Tadinya terdekat GDP, kemudian GDP-nya diganti dengan GDP G alpha S, dan G alpha S dia akan mengaktifkan adenylyl cyclase AC. Kemudian dia akan mengubah ATP menjadi CAMP. Nah, CAMP tadi akan mengaktifkan PKA. Nah, PKA dia tadi memiliki efek yang sangat banyak. Bisa ke Krebs, tadinya jelasin tadi ya, ini ke Krebs, dia memfosforilasi Krebs, sehingga tadi mengatur proses glikogenolisis. Kemudian juga bisa mengatur ke enzim-enzim yang lain, misalnya adalah CGMP fosfodiesterase. Dia akan mengubah siklik GMP menjadi 5-GMP. Kemudian mengaktifkan juga si PKA aktif tadi, fosfatase, lipase, fosforilase kinase. Kemudian ini ya. Kemudian ada transporter dan lain-lain. Jadi aksinya luas. Untuk si PKA. Kadang ke bagian si oke ya, ini yang PKA beres, kemudian yang GQ tadi kata kuncinya ada di PKC atau kalsium atau di asilgliserol. Kadang kita lihat ke kalsium ya. Kalsium atau IP3 tadi ya, dia mengatur banyak hal, respons terhadap peningkatan CA2 sitosolik. Jadi dia bisa berpengaruh ke metabolisme juga, proliferasi, fertilisasi, eksositosis, kemotaksis, perpindahan, diferensiasi, pembukaan kanal ion, neuronal synaptic plasticity, dan lain-lain. Jadi semua itu dipengaruhi juga oleh kalsium. Nah ini salah satu contohnya ya, di jalur PLC, ini ada sel endotel. Sel endotel itu ada di sel endotel itu ada di pembuluh darah. Ketika ada asetilkolin di darah nempel pada reseptornya, kita lihat tadi ya, GPCR asetilkolin. Tadi ketika udah aktif akan mengaktifkan fosfolipase C. Nah, fosfolipase C akan membentuk DAG dan IP3, ya kan? Di asilgliserol atau IP3. Nah, IP3 dia akan mengaktifkan berikutnya ini kalsium kalmodulin. Nah, berikutnya kompleks ini akan mengaktifkan sintase NO. Nah, sintase NO tadi ini akan suatu enzim yang akan mengubah arginin plus oksigen menjadi situlin plus nitric oxide NO. Nah, NO kan kemudian berikutnya beraksi ke relaksasi. Nah, itu ya. Jadi NO tadi suatu vasodilator. Dia akan membuat muscle ototnya itu, sel muscle itu menjadi relaxnya itu. Karena si NO tadi punya reseptornya, kemudian mengubah gitu menjadi CGMP, nah ini membuat relaksasi. Nah itu mekanisme relaksasi yang dimediasi oleh asetilkolin melalui NO. Oke, nggak usah. Oke, ini berbagai penyakit banyak ya. Di buku-buku tulis itu ada contohnya adalah reseptor angiotensin. Nah itu reseptor angiotensin 1. Nah, dia terlibat pada hipertensi. Kemudian ada dopamin ya, dopamin 4, dia ke schizophrenia. Yang lainnya juga ada 5-HT itu adalah reseptor serotonin ya, serotonin 2A. Dia terlibat ke schizophren dan depresi. Ya, pekan depan nanti kita bahas contoh untuk apa? Contoh untuk contoh reseptornya. Ini overview. Ya. Tapi untuk hari ini saya coba ambil satu contoh reseptor. Ntar ada ya.
Itu adalah reseptor ini ya, reseptor. Saya nggak nulis ya. Oke, tunggu bentar. Reseptor angiotensin. Itu di Buzulis ada ya, jadi kalian bisa baca juga itu. Oke, saya share lagi. Sekarang kita bahas ke reseptor ke angiotensin. Ya, ini adalah pembentukan dari angiotensin 2. Jadi aktor utamanya hari ini itu adalah angiotensin 2. Jadi pertamanya ada suatu, ini namanya liver ya. Liver itu dia mengsekresikan angiotensin 1. Nah, oleh angiotensin 1, oleh enzim namanya AC itu asetil angiotensin converting enzyme. Dia ada di paru-paru. Nah, angiotensin tadi akan diubah oleh AC menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 lah berikutnya perannya sebagai vasokonstriktor kuat ya. Jadi dia bisa mempengaruhi banyak organ, contohnya untuk yang pembuluh darah, dia punya reseptornya itu ya, reseptor angiotensin 2 dinempel, akhirnya menjadi konstriksi, atau di ginjal membuat aldosteronnya keluar. Di jantung dia pengaruh juga, di otak juga punya, reseptor di pankreas juga punya, termasuk di ginjal juga dia punya gitu. Jadi ya peran angiotensin 2 itu luas. Nah, sehingga ini ya pengaruhnya tadi ya, aksinya menstimulasi kontraksi, di ginjal menghambat pelepasan renin, di otak menstimulasi haus dan pelepasan vasopresin. Nah, ini yang gambar jantung dengan kontraktilitas. Nah, ini adalah efek-efek dari angiotensin 2. Gambar yang tadi, ini penjelasannya di sini. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika angiotensin 2 nempel pada reseptornya. Ini adalah contoh yang di jantung nih ya. Jadi angiotensin 2 akan nempel pada reseptornya. Kita lihat ini adalah suatu GPCR juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ya seventas membran. Nah, reseptor ini tergabung dengan protein G. Ini lihat protein G-nya ada 3, alfa, beta, gamma gitu ya. Nah, setelah angiotensin 2 nempel pada reseptornya, nah, coba, kalau ini ke sini, berarti G alpha apa ini? Kalau larinya ke PLC. Kemana? G alpha apa? G alpha I bukan ya, Pak? G alpha Q. Ya, G alpha Q ya. Ya, karena berikutnya G alpha Q yang aktif akan mengaktifkan PLC. Nah, PLC lah berikutnya akan mengubah PIP2 menjadi IP3 dan diasil gliserol. Nah, IP3 nanti yang akan membuka kanal kalsium pada retikulum endoplasma. Nah, lihat kalsiumnya banyak. Nah, kalsiumnya nanti ini akan mengaktifkan PKC. Ingat ya tadi ya, PKC. Nah, gitu. Nah, fosforilasi protein tadi yang mengakibatkan kontraksi. Nah, baik misalnya jantung atau tadi ya, vaskuler. Nah, tadi dan ini terlibat pada patofisiologi penyakit jantung kardiovaskuler. Nah, ini ada obat namanya sartan. Nah, sartan itu dia menghambat ini gitu. Jadi dia menghambat reseptor angiotensin 2 gitu. Nah, akibatnya ke bawahnya kan nggak jadi ya. Jadi bawahnya nggak aktif gitu. Karena angiotensin 2-nya dihambat oleh si sartan. Nah, jadi sartan family, contohnya ada losartan, valsartan itu disebut sebagai ARB ya, nama golongannya
angiotensin reseptor blocker. Ini adalah angiotensin reseptor. Nah, ini angiotensin reseptor blocker dihambat oleh si sartan. Ya, jelas? Ya, mudah untuk yang ini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan.